Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya satu mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan dengan saya akan dan mengasihkan tentang perencanaan eksperimen dengan nomor tugas 4.8. Nah, di video presentasi saya ini saya akan menerangkan bagaimana cara penggunaan dari Minitab, dan cara kerja. Di sini saya akan membahas dengan beberapa tampilan yang pertama dari PowerPoint, kedua dari Minitab itu. Untuk di awal saya akan membahaskan saya itu tentang seorang ahli yang menguji 4 bahan kimianya pada tim kekuatan kami. Faktor dengan faktor yang berbeda, dan untuk eksperimen ini kita akan langsungkannya ke dalam mini. Di mini itu sendiri awal bisa tekan start jika telah melakukan ini dan ingin kembalikan bisa klik di view di data only, maka tanpa akan berfokus kepada data yang kita input. Untuk di sini saya mau pertama yaitu kekuatan tarik ada 20 baris di sini di kimia, dan untuk C3-nya adalah box. Dan untuk mencari faktor kita bisa menggunakan menu start, klik ANOVA one way, dan untuk di respon bisa langsung diklik, lalu tekan klik kekuatan tarik, pilih select, dan untuk di faktor rekan-rekan bisa memilih kimia, dan jangan lupa untuk menekan bold, kan dia akan menguji untuk 2 faktor kimia dan bold dari ikutannya. Setelah itu rekan-rekan tekan OK, dan untuk hasilnya di sini kita kembalikan lagi seperti semula, yaitu dengan klik view, tekan output only, dan sini akan menerangkan di kekuatan tarik menarik dari kasus kimia dan bold. Untuk faktor coding min 1:0 dan +1. Di sini ada dari hasil penulisan Minitab dengan faktor information. Untuk kimia sendiri 4 level value, dari mana 4 level value-nya 1, 2, 3, 4, dan untuk bold hanya lebih banyak yaitu 5 level untuk value-nya 3, 4, dan 5. Dan di analisis varian ini dapat kita simpulkan untuk desain eksperimen dengan faktor kimia 4 level dan bold dengan 5 level, yang dari maksud
saya 4 kimia dan 5 volt. Ini merupakan nilai volt value. Dan untuk faktor kimia memiliki 4 level seperti yang terlihat di sini tadi. Atau level pertama yang tergantung pada perangkat lunak statistik bertindak sebagai level referensi koefisien digital ke 0 dan tidak ditampilkan. Untuk referensinya sendiri, koefisien adalah perbedaan rata-rata antara level yang terdapat referensi. Dan dia juga menampilkan normal probability plot, yang mana dari visual ini untuk pola data sebagian titik data residual pada plot ini terlihat berada di dekat garis lurus berwarna merah, dan garis ini mewakili distribusi normal yang ideal. Maksudnya garis merah adalah garis yang menurun ini, yang bawah normal. Dan untuk kesimpulan statistik histogram ini secara mendukung asumsi notas yang telah diakui pada norma probabilitas plot sebelumnya. Meski histogram ini tidak memiliki bentuk lonceng yang sempurna, khas untuk data dengan jumlah pengamatan yang sedikit, distribusi cukup terpusat, dan tidak ada penyimpanan ekstrim atau kemiringan yang parah yang akan mengintimidasikan pelanggaran serius terhadap asumsi. Singkatnya, histogram ini menunjukkan bahwa distribusi model dapat diterima sebagai normal yang menegaskan validitas uji statistika. Dan ini respon kekuatan tariknya. Untuk direspon kekuatan tarik sendiri, dari pola-polanya kita lihat di sini pola-pola tersebar dengan acak. Ini semua pola yang tersebar dengan acak. Dan saya juga mendapatkan isam respon is kekuatan tarik, yang dimana nilai bentuk distribusi residual terlihat kurang lebih sistematis atau sedikit condong ke kiri nilai negatif, dan mayoritas residual berada di sekitar nilai 0,5 karena dia rata-rata di sini. Dan untuk sebaran residual mencakup rentang dari sekitar 1,75 hingga 2,25. Dan ini adalah respon order dari kekuatan tarik. Dari intervensi pola, titik-titik residual pada sumbu Y diplot berdasarkan urutan pengumpulan atau pengukuran data observation order pada sumbu X. Tacakan titik-titik tersebut terlihat berfluktuasi secara acak di atas dan di bawah garis 0. Tidak ada tren, tidak ada pola sistematis yang jelas seperti tren menaik, tren menurun, karena dia di sini bersifat acak. Jadi tidak ada yang normal. Untuk kesimpulan dari ini semua, tidak ada pola atau tren yang jelas mengemukakan residual dari satu observasi ke observasi berikutnya. Asumsi independen terpenuhi, residual model dianggap independen atau tidak berkorelasi. Validitas model pelanggaran asumsi independensi dikenal sebagai autokorelasi dapat membatalkan uji statistik. Dengan terpenuhi asumsi ini, kita dapat lebih yakin pada tarik kekuatan acak dan kesimpulan valid. Singkatnya, plot ini mengkonklusikan bahwa residual model Anda independen dari urutan pengamatan yang merupakan hasil yang baik untuk validitas model yang kita uji. Dan setelah hasil minitabnya keluar seperti ini, karena ini adalah tugas, maka saya mengcopy-kopinya dan menyusunnya ke dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Dan di sini saya memiliki beberapa slide. Dan
Dan jika teman ingin bertanya atau ada yang membingungkan atau ingin sharing dalam menggunakan tab, mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar dan jangan lupa di like and share. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kunjungan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.